Apakah lu pernah merasa terjadi konflik di dalam hati lu ketika kita merasa dibedakan oleh pihak lain? Karena perbedaan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial. Menurut teman-teman, kenapa bisa begitu? Nilai toleransi sebagai salah satu solusi ketika kita menjadi pemimpin. Di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai pemimpin mampu mengembangkan nilai toleransi di dalam hidup kita sehari-hari, guys. Simak sampai selesai ya, guys. Leadership is fun. Apakah lu pernah terjadi konflik di dalam hati kita ketika kita merasa dibedakan oleh pihak lain karena perbedaan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial kita, guys? Contoh nih, kita pernah dibully oleh teman-teman kita atau bahkan oleh guru kita sendiri karena perbedaan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial kita, guys. Nah, apa yang lu rasakan saat lu dibully cuma gara-gara perbedaan yang ada? Atau misalnya di dunia kerja kita, guys, yaitu mentoknya karir kita karena perusahaan itu membedakan suku, ras, atau agama tertentu, sehingga kita tidak bisa berkembang di sana. Apa yang lu rasakan pada saat karir lu mentok karena hal itu, guys? Jawabannya adalah bagaimana pemimpin mampu mengembangkan nilai toleransi atas perbedaan yang ada, agar kita bisa bertumbuh harmonisasi dan persaudaraan di dalam lingkungan kita, guys. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin mampu mengembangkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, sebelum gue jawab itu, gue akan jelaskan apa itu toleransi. Ini menurut para ahli seputar toleransi. Menurut Max Isaac Diman adalah seorang sejarah dan penulis. Menurut Diman, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku sebagaimana mestinya. Toleransi juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Yang kedua, menurut Friedrich Heller, adalah seorang teolog dan sejarawan Jerman. Menurut Heller, pengertian toleransi adalah sikap seorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Pertanyaannya begini, guys, sekarang. Mengapa nilai toleransi penting sebagai pemimpin? Oke. Yang pertama, membuka pandangan. Maksudnya gini, guys, toleransi tidak hanya menciptakan kedamaian. Dengan toleransi, seorang pemimpin akan terbuka terhadap cara berpikir yang lain, sehingga kita dapat membantu perkembangan pribadi kita, guys. Rasa ingin tahu dan kesiapan untuk mempelajari dunia baru, ide dan cara berpikir dapat membantu orang lain menjadi lebih toleran. Ketika kita tahu lebih banyak tentang pemikiran dan ide yang berbeda dari seluruh dunia, ini akan membantu lo untuk memahami dunia dengan lebih baik dan lebih luas, guys. Yang kedua, menguatkan rasa nasionalisme. Artinya gini, guys, toleransi bisa menunjukkan seberapa besar rasa nasionalisme sebagai pemimpin. Pemimpin yang memiliki toleransi tinggi biasanya akan memiliki rasa cinta yang tinggi pula, terutama terhadap tanah airnya. Sebab ia menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang sangat-sangat majemuk, yang memiliki banyak perbedaan. Yang ketiga, menguatkan tali persaudaraan.
Maksudnya gini guys, melalui pemimpin bersikap toleransi di setiap orang dengan cara menghargai satu sama lain dan memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap setiap perbedaan. Dengan begitu, rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air pun akan menjadi semakin terpupuk dengan baik. Sehingga setiap kelompok juga dapat terhindar dari berbagai jenis perpecahan. Yang keempat, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Sehingga pemimpin dapat membuat keharmonisan guys, dan tetap terjaga karena tiap orang bisa saling memahami satu sama lain. Itu poin mengapa nilai toleransi sangatlah penting guys. Sekarang pertanyaannya gini guys, bagaimana kita dapat mengembangkan nilai toleransi dalam hidup kita? Yang pertama, pemimpin tuh mampu menghormati di setiap perbedaan. Artinya gini guys, manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta. Nah, yang dimana bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Bisa jadi faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, dari filsafat, dari agama dan kepercayaan, atau tata nilai masyarakat yang lain. Luasnya pandangan manusia tergantung pada faktor dominan yang paling mempengaruhinya. Artinya gini guys, bahwa pemimpin diharapkan menghargai perbedaan-perbedaan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan di negara ini. Bila ada perbedaan, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan terbaik. Sedari dini, perlu juga ditumbuhkan sikap menghormati yang lain tanpa memandang usia, agama, ras, budaya, atau status sosial yang ada. Yang kedua, pemimpin menjadi pendengar yang baik. Artinya gini guys, setiap pemimpin yang baik perlu ditanamkan rasa empati terhadap orang lain guys. Contoh yang paling sederhana adalah mendengarkan pendapat orang lain. Hal ini merupakan latihan untuk mampu memahami perasaan orang lain ketika berbicara. Yang ketiga, pemimpin mempunyai toleransi saat umat lain beribadah. Norma agama atau religi yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Sebagai pemimpin perlu ditanamkan toleransi saat orang lain beribadah, tentunya menurut kepercayaannya. Ini merupakan bagian latihan mengembangkan nilai toleransi. Yang keempat, pemimpin tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pemimpin juga sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan bertingkah laku manusia dalam kelompok dan norma-norma yang ada. Maksudnya gini guys, yang pertama adalah norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari kebaikan Tuhan untuk umatnya. Yang kedua, norma kesusilaan atau moral, yaitu bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak kebaikan dan menjauhi keburukan. Itu penting guys. Yang kelima yang gak kalah penting, pemimpin menerima perbedaan. Artinya gini guys, tentunya dibutuhkan pemimpin untuk saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga, dan masyarakat ruang lingkup yang kecil, demi keselarasan kehidupan kita guys. Nah sebaiknya guys, kerjasama yang dilakukan itu dilandasi rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi keberagaman Indonesia adalah
kelompok kekayaan sekaligus berkah yang besar bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya memang sesama masyarakat saling menjalin perdamaian di Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dulu tentunya menjadi rusak. So, tetap salam persatuan Indonesia ya guys. Pembahasan ini adalah salah satu program Self Leadership 4.0. Info lebih lanjut silakan hubungi kami ya guys. Gue berharap ini bisa kita terapkan bersama guys. Demikian dan salam growth mindset Indonesia.